saksi pernah bertugas di Kejaksaan Negeri dulu. Sejak kapan saksi bertugas di Kejaksaan Negeri dulu? Sejak bulan 2018 Pak. Bulan Maret 2018. Ini agak dikatakan dan ini agak salah suaranya. Saya bertugas dari dulu dari kira-kira bulan Maret 2018 sampai 12 Maret 2020 Pak. Dari bulan Maret 2018 ya. Ya, sampai 12 Maret 2020. Waktu itu di Kejaksaan Negeri dulu, saudara selaku jabatan apa? Saya sebagai Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan Pak. Kepala Seksi Barang Bukti dan Barang Rampasan. Bukannya karena ada pandemi COVID sehingga saudara dapat dibukanya melalui saran WhatsApp. Tidak Pak, memang tidak ada panggilan. Waktu itu saya ditelepon sama tim dari pengawasan kerja beliau bahwa saya termasuk yang terlapor. Jadi mau dilakukan pemeriksaan. Jadi untuk menghemat waktu dan mungkin kondisi COVID juga Pak, maka dilakukan melalui video call WhatsApp. Namun memang panggilan untuk hadir untuk saya sebagai pelapor tidak ada Pak, disampaikan ke kami tidak ada. Nah, kemudian konfirmasi terhadap saksi terkait apa? Apakah saudara karena saudara masuk dalam surat perintah yang tadi saudara sampaikan, atau ada hal yang lain apa ya yang konfirmasikan pada saudara? Yang dikonfirmasi ke saya karena masuk dalam surat tugas itu Pak. Masuk dalam surat perintah juga. Itu pun juga saya tidak ditunjukkan ataupun diperlihatkan ini loh nama kamu memang benar tercantum. Maka tadi saya sampaikan sampai detik ini pun saya nggak pernah lihat Pak namanya surat perintah itu. Secara titiknya saudara belum pernah melihat surat perintah itu yang telah disampaikan. Nah, kemudian apakah ada konfirmasi juga kepada saksi berkaitan dengan penerimaan perintah uang kepada saksi? Pada saat apakah ada dikonfirmasikan juga kepada saksi sebutan tadi sebagai terlapor, sebagai terlapor. Apakah juga ada dikonfirmasikan kepada saksi berkaitan ada penerimaan jumlah uang yang diterima oleh saksi? Oh iya Pak, saya ditanyakan juga Pak, apakah ada saya menerima sejumlah uang? Saya menjawab saya tidak ada Pak menerima uang itu Pak. Justru kemarin saya sampaikan Pak di waktu di pendidikan. Ya. Saya yang menyampaikan karena memang saya ada komunikasi dengan Pasifikus karena saya punya tunggakan mobil di Info yang belum saya bayar dan saya juga menawarkan rumah ke Pak Pasifikus karena saya juga perlu dana. Akhirnya waktu itu saya meminjam uang ke Pak Pasifikus dan akhirnya dikirimlah 2 juta itu Pak. Nah, Sebesar berapa nanti? waktu itu saya berpinjam 10 juta Pak. Nah, itu komunikasi dengan Pasifikus Pak Ostar punya? Ostar Pak. Iya, punya itu. Saksi menyampaikan komunikasi tadi kepada Pasifikus waktunya kapan? Apakah ketika saksi masih menjadi saksi datu atau kapan? Itu bulan Juni Pak. Ya. Saya menawarkan rumah itu ke Pak Pasifikus pada bulan Juni Pak, 27 Juni. Ini saudara masih di ya. Saya sudah di Jakarta. Jadi saya dilantik di
Ciamis itu tanggal 28 Mei Pak. 28 Mei. Nanti saudara komunikasinya posisi saudara di Ciamis gitu. Di Ciamis Pak. Ya, kemudian akhirnya dikirimkanlah uang kepada saksi itu. Ya, Tadi kan. akhirnya dikirimkan uang itu karena saya menelpon terus mungkin Pak, karena saya mau terdesak juga di tanggal 15 Juli ya Pak. Terkirim Pak uang itu Pak. Maaf, tapi itu barangnya. Jadi saya menawarkan rumah itu di bulan Juni Pak, 27 Juni, dan akhirnya saya dikirimkan uang itu di tanggal 15 Juli Pak. Saya seperti itu. Kirimkan uang tanggal 15 Juli Pak, Juli. ditransfer ya. Ditransfer Pak. Makanya itu Dan di siapa ke siapa. Makanya itu saya sampaikan karena saya takut itu juga terkait ke dana itu Pak, yang sedang ada di kaitan itu. Itu ditransfer dari siapa tapi? Nah, ini yang mentransfer memang si Yonal Pak. Yonal. Ya. Cuma saya tidak ada komunikasi dengan Yonal mengenai apapun terkait hujan-hujan, dan saya memang komunikasi saya cukup sama Bapak saya Pak. Hasil itu. Ya. Tapi ternyata yang transfer Yonal. 17 dari. Nah, ternyata yang transfer Yonal. Itu statusnya bagaimana saksi? Tadi saksi sampaikan, saksi ini menawarkan rumah, tapi terus kok ujung-ujungnya ditransfernya 10 juta yang saksi sampaikan dari Yonal. Itu Pak. Jelasnya seperti apa itu? Saya jelaskan di jadi di tanggal 27 Juni itu pada saya menawarkan rumah Pak awalnya Pak. Rumah kalau saya menjawab kalau rumah mau dijual berapa. Nah, itu terus akhirnya saya fotokan surat rumah itu Pak di daerah Pamulang Pak. Akhirnya setelah Pamulang belum ada respon dari Pak Ustaz. Akhirnya saya memberanikan diri Pak untuk mengatakan seperti ini Pak. Maaf Bang, kalau boleh saya repotin Bang, saya harus mengurus paket karena mobil saya belum saya ambil. Saya masih ada mobil di Indo Pak. Kalau boleh saya gunakan uang Abang untuk nebus mobil di bengkel, karena rumah saya belum laku dan belum bisa nebus mobil itu Bang. Itulah bahasa saya di tanggal 14 Juli Pak. Jadi intinya kita sebenarnya pinjam uang lah 10 juta itu untuk keperluan saudara itu. Ya, dan akhirnya di tanggal 15 Juli ternyata 10 juta itu. Cuma saya nggak tahu Pak, kenapa kok yang ini si Ronald Pak. Saudara konfirmasi kepada saudara Ustaz waktu itu? Tidak Pak. Tidak. Tidak Pak. Saya cuma ucapin terima kasih Bang, banyak Bang. Cuma ya, karena saya jadi Pak, ngomong di bahasa saya ini kalau nanti rumah saya laku Pak. Saya mau rumah saya berlaku Pak. Ini juga sekaligus mengkonfirmasi kepada saksi ya. Tadi saksi sampaikan saksi benar tidak menerima sejumlah uang dari Ustaz secara tunai. Secara tunai enggak Pak? Sudah. Enggak Pak. 35 juta di bulan Juni sekitar Juni 2020. Mohon izin Pak, saya dilantik di Ciamis itu tanggal 28 Mei Pak 2002 ya. Jadi di bulan Juni saya sudah tidak ada di sana Pak. Ya ini bukan masalah posisi saudara yang kita tanyakan penerimaan sejumlah uang komposisi yang sudah bagaimana yang jelas apakah bulan Juni 2020 Ya. apakah saudara menerima pembelian Saya tidak melalui saya tidak ada terima Pak. yang 35 juta Tidak ada Pak. tidak ada saudara seperti itu. Saudara menjelaskan yang 10 juta tadi lah itu. Ya itu saya jelaskan sendiri di saya bukan ini karena yang beliau sendiri itu Pak, saya juga nggak tahu kenapa
yang situasional. Saksi Bapak ini Pak. Oke. Di Bambang Saputra yang baju merah kotak ya, betul. Ya, Jelas suaranya pasti jelas Pak. suara kami ini Jelas Pak. jelas ya. Mohon izin untuk mic agak diletakkan, tapi karena di sini agak sama kami. Saya buka masker medis. Terus mau izin medis saya mungkin ada sesak sedikit karena baru sembuh dari COVID jadi sekali kemarin. Sorry buka. Bagaimana? Nah, oke, saksi Bambang Saputra. Siapa? Saudara pernah bertugas di Kejaksaan Negeri dari dulu. Pernah. Siapa? Pernah Pak. Saya mulai bertugas di Kejaksaan Negeri Indragiri dulu itu SK saya di bulan Juli 2018, saya melaksanakan tugas pada bulan September 2018 sampai tanggal 23 Juli 2020 Pak. Kemudian ini juga perlu dikonfirmasikan kepada saksi. Apakah saksi mengetahui terkait adanya penerimaan jumlah uang atau pemberian jumlah uang dari SMP, pihak SMP kepada pihak Kejari dan Guru dalam hal ini saudara Postal, saudara Yonal dan saudara Saya tidak mengetahui Pak. Saudara tidak mengetahui. Tidak mengetahui Pak. Tidak mengetahui pada saat kejadian itu atau setelah menjadi mengetahui bagaimana? Saya tidak mengetahui Pak. Saya ketahui setelah terakhir pemeriksaan Kejati Pak. Oh, pada saat pemeriksaan kejadian, apa yang sudah ketahui dari pemeriksaan kejadian terkait adanya penerimaan jumlah uang? Karena waktu itu saya ditanya ada penerimaan sejumlah uang gitu Pak. Dan saya tidak mengetahui karena sewaktu kami dipanggil Kejati itu saya masih berstatement waktu itu di media Pak kalau kami hanya melakukan pemeriksaan Pak gitu dan ekspos pemeriksaan waktu ekspos Pak gitu. Dan tidak ada penerimaan sejumlah uang dan tidak ada pemeriksaan waktu itu statement saya waktu tanggal 15 Juli Pak. Waktu di kejadian ya? Belum di Riau waktu itu Pak. Saya tahunya di Riau Pak setelah pemeriksaan saya di Riau Pak. Ya, Pak Saksi tahunya di kejadian ada penyampaian dari hasil tadi dari Riau ada penerimaan jumlah uang yang dikonfirmasikan kepada saksi itu terkait penerimaan jumlah uang berapa jumlahnya dari siapa dan ke siapa ada. Waktu itu ada dibilang ada penerimaan uang dari beberapa sekolah kepada kejaksaan Pak, tapi sampai ke sana saja saya tidak dijelaskan kepada siapa, kepada ini enggak Pak. Cuman apakah saudara mengetahui penerimaan uang itu saya tidak mengetahui juga ya Pak. Kalau untuk yang 44 kepala sekolah ada saksi mengetahui tidak? Saya tidak mengetahui sama sekali Pak. Yang tadi saudara jelaskan kan yang sekolah itu yang diekspor. Iya Pak, siapa? Ya kan, kemudian berlanjut ada pertemuan tadi yang kurang lebih 5 sekolah kan, di ruangan tadi. Siapa? Yang lain saya tidak mengetahui Pak. Tapi tidak mengetahui. Tidak mengetahui sama sekali Pak. Nah, kemudian perlu juga kami konfirmasikan berkaitan dengan adanya penerimaan sejumlah uang yang tadi saksi sampaikan tidak tahu. Apakah saksi pernah menerima juga sejumlah uang dari Postal ataupun dari Yonal? Saya sampaikan Pak, kebetulan tanggal 23 Juni 2020 SK saya keluar Pak sebagai kasih intel Majalengka Pak. Nah, sejak keluar SK itu saya ada siap juga untuk pindah Pak. Saya lupa tanggalnya, sekitar bulan Juli Pak, saya pernah didatangi Pak Kasih Yesus Pak Otar Pak memberikan saya uang tambah-tambah uang pindah Pak, dikasih saya waktu itu sekitar 20 juta Pak. Beliau datang ke rumah saya Pak. Itu dibilang sama-sama uang pindah Pak. Nah uang itu saya gunakan untuk keperluan pindah, itu mencatat mobil untuk pindah dan untuk hari bakti biasa Pak. Membeli sarung tangan sama membeli
masker, habis itu untuk beberapa door prize Pak. 20 juta ini dalam satu kali penerimaan itu. Itu Pak, tanggal 4 Juni sebelum saya pindah Pak. Ada jumlah lagi yang tidak terima? Tidak ada Pak. Ada. Kalau terkait dengan penerimaan sebesar 25 juta sekitar bulan Mei 2020, ada saudara penerima atau penerima itu? Tidak ada Pak, saya bulan Juli waktu itu Pak. Yang saudara jelaskan di bulan 20 juta. Iya Pak. Kalau di bulan Juni sekitar 45 juta. Nggak ada Pak. Saya bulan Juli Pak, sekali itu aja Pak. Karena untuk pindah waktu itu Pak. 20 juta itu. Iya Itu Pak. harus sampaikan informasinya itu ke pihak pemeriksaan jadi yang berkaitan dengan 20 juta tadi. Enggak Pak, itu waktu di ini Pak, waktu di pendidikan Pak. Pada saat pendidikan ada pertanyaan dalam yang saudara ya. Iya Pak. Ya, memang aku kalau dia saudara seperti itu. Iya Pak. Kemudian untuk yang satu lagi ini untuk pada saksi terkait adanya kan pada saat pemeriksaan tidak satu miliar Siapa? si untuk membuat surat pernyataan Siapa? ada Ada Pak. apa yang dituangkan dalam surat pernyataan itu? Dalam surat pernyataan itu Pak, apabila uang sejumlah 1,5 miliar itu tidak diganti Pak, akan dilanjutkan ke pidana Pak. Itu masing-masing membuat surat pernyataan itu. Siapa? Saudara juga menuangkan dalam surat pernyataan juga. Siapa? Iya Pak. Ada berapa pihak yang terperiksa waktu itu membuat surat pernyataan? 5 orang Pak. Mau orang siapa saja? Pak Kajari, Hayat Victor, Pak Kasih Petrus Ostar, saya, Kasih Inter, Kasih Datun, Berman, dan Rional Pak. Di situ sudah menjelaskan terkait jumlah uang 1 miliar 500 juta. Berarti ada konfirmasi bagaimana peristiwa dari total 1 miliar 500 juta yang satu tahun. Itu cuma disuruh ganti Pak, disuruh ganti aja waktu itu Pak. Ya, tapi kan dari angka itu kan pastinya ada konfirmasi peristiwanya kok sampai hari ini sampai 1 miliar 500 juta. Tidak ada Pak. Kan? Tidak ada Pak, cuma waktu itu hanya 1,5 miliar uang yang diambil dari kepala sekolah Pak. Dan itu hanya diganti sebelum hari Senin. Saya lupa tanggalnya jam 23.59 Pak. Mohon maaf saksi ya, jadi kan keterangan saksi itu ada tidak oke. Tapi kan aku dari periksa di Riau, tapi saudara sekali sebutkan 1 miliar 500 juta, tapi tidak tahu disebutkan apa itu peristiwanya. Yang dilakukan seperti apa saksi kita saksi sudah dibawa cepat. Jadi kita ini fakta saja, apa yang betul-betul saksi alam ketahui rangkaian peristiwa ini. Ya, waktu yang uang itu Pak, kami disuruh ganti sebesar itu saja Pak. Jadi istilahnya diganti dan tidak dipidana waktu itu Pak. Jadi kami bagaimanapun pasti kan ketakutan Pak kalau dipidana berhubungan dengan karir kami Pak, gitu Pak kan. Jadi dilakukan penggantian Pak, gitu. Ya tentunya penggantian sampai 1 miliar 500 ini kan dari mana? Apakah memang betul itu diterima sampai berapa kali penerimaan sampai totalnya sebesar itu? Karena ada di konfirmasi. Karena Pak waktu itu Pak kami tidak meyakini juga penerimaan sebesar itu Pak. Cuma di peraturan pengawasan Pak kan tidak perlu keterangan dari terlapor Pak. Yang dipakai adalah keterangan dari saksi dan pelapor Pak. Jadi di situ kami sudah ketakutan Pak. Jadi sebenarnya kalau 1,5 miliar itu ya kami yakini aja sebesar itu Pak. Gitu, Pak. Kalau saudara yakini, artinya diyakini ada pembelian itu sejumlah uang dari pihak kepala sekolah kepada terperiksa yang selain saksi 5 orang lainnya. Tadi betul. Ya saya tidak ini Pak, tidak ada apa maksud saya Pak, bagaimana supaya kami bisa keluar dari permasalahan ini aja waktu itu Pak, gitu. Karena saya juga sampai pemeriksaan saya tidak mengetahui bagaimana ada penyerahan uang atau apa gitu Pak. Tapi waktu itu Pak lebih baik diganti, ya kami bilang Pak, walaupun saya terima cuma 20 juta Pak, saya berpikirannya
diganti semuanya, permasalahan selesai Pak. Gitu, Pak. Berarti saudara tidak lanjut dari surat pernyataan itu yang sudah keluarkan dalam surat pernyataan. Iya Pak. Saudara tidak lanjut berarti. Iya Pak. Jadi dalam pernyataan itu Pak harus terkumpul hari Senin paling lambat jam 23.59 Pak. Saudara tidak lanjut untuk mengumpulkan uang itu. Iya Pak. Saudara serahkan berapa untuk bagian takdir ini? Jadi Pak, waktu itu Pak kami disuruh untuk tanggung renteng waktu itu Pak. Berapa yang diterima itu yang ini Pak. Cuman ada usulan waktu itu Pak bagi rata Pak. Dibagi rata untuk penggantian Pak. Karena tidak ada penjelasan berapa yang diambil dari sekolah Pak gitu. Yang ada penjelasan cuma total 1 miliar 1,5 berapa gitu Pak. Nah, waktu itu kami mengganti sama rata Pak. Jadi mengizin Pak, saya sampai jual perhiasan istri juga kami ganti masing-masing 300 Pak. Masing-masing 300 itu siapa-siapa? Yang 5 orang Pak, saya kasih Datu Darman, kasih Yesus, kasih Kajari dan masuk si BB Pak, Kurional Pak. Nah, itulah bentuk kebersamaan waktu itu untuk supaya masalah ini selesai Pak. Ya, saudara saya sedangkan tertukar mengaku. Untuk yang saudara berdepan terkait kembalian yang tanggal bulan Mei 2019, menurut keterangan saksi-saksi yang sebelumnya menyampaikan, ada saudara hadir pada saat mereka datang terjadi dulu. Ini yang perlu kita konfirmasi dulu sebelum kami menanyakan lebih lanjut. Ya, seperti saya sampaikan tadi Pak, saya memang sering main di lokasi itu Pak, tapi tidak secara khusus ada pertemuan dengan guru-guru Pak. Jadi apabila saya di situ dianggap termasuk itu, saya juga tidak tahu Pak. Tapi saya sepengetahuan dan sehingga saya tidak pernah secara khusus duduk di situ Pak, bertemu dengan guru Pak. Karena saya juga tidak kenal orang-orang ini siapa. Secara khusus, tapi secara umum berarti saudara datang di situ ada kumpulan orang yang itu adalah USB di ruangan kasih khusus. Iya Pak, saya sering main aja di lokasi itu Pak. Tapi apakah itu pemeriksaan atau bukan, saudara tidak meyakini itu. Saya nggak tahu. Kemudian terkait adanya penerimaan sejumlah uang atau pemberian sejumlah uang dari pihak sekolah kepada pihak kejaksaan negeri dari itu, ada yang saksi ketahui terkait hal tersebut. Kalau soal adanya penerimaan sejumlah uang saya nggak tahu Pak. Saya cuma tahunya pada saat dijati Pak. Saudara tahu pada saat Dijati Pak. Dijati. Saudara ikut di lapangan pemeriksaan Dijati tadi ya? Ya. Betul ya? Betul. Ada yang menginformasikan kepada saksi peristiwa apa saja yang dikonfirmasikan kepada saksi? Pada saat itu yang dikonfirmasi kepada saya apakah betul ada melakukan pemeriksaan, saya tidak tahu karena saya tidak pernah memeriksa dulu Pak. Apakah pernah ada screen, saya tidak pernah tahu ada screen. Yang saya tahu cuma expose Pak. Sampai di situ saya jelaskan Pak. Terkait adanya penerimaan sejumlah uang. Terkait dengan nomor saya tidak tahu Pak. Ditanya kepada saya Pak, saya tidak tahu Pak tentang uang dari mana saya tidak tahu Pak. Kami juga perlu kami konfirmasikan kepada saksi berkaitan dengan adanya penerimaan sejumlah uang ini. Apakah saksi benar? Ada mengetahui tidak ini yang untuk sekitar 35 juta pada bulan Mei 2019 berkaitan dengan bos 2016 ada pengumpulan dana sekitar 40 juta. Tidak tahu Pak, saya pernah tahu Pak. Apakah itu dikonfirmasikan pada saat kejadian di awal? Waktu kejadian tidak dikonfirmasi Pak. Nah, kemudian untuk yang bos 2018 ada 6 sprintuk pengumpulan 207 juta, ada penerimaan kepada saksi 15 juta. Ini kita konfirmasi. Apakah benar ada? Tidak pernah Pak. Tidak. Tidak. Kemudian untuk bos 2018 ada 44 kepala sekolah pengumpulan masing-masing 15 juta menjadi 660 juta, kurang lebih 35 juta sekitar bulan Juni 2020. Pada saksi ada? Saya tidak tahu itu rancangan sekolah Pak. Tapi pada saat di akhir Juni atau awal Juli memang ada kasus memberikan uang
kepada saya sebenarnya 30 juta Pak. Oh di akhir Juli. Akhirnya tahun Juli Pak saya sekarang kurang sekarang. Karena masih Titus Oscar ya. Iya. Pada saat itu memberikan uang kepada saksi. Ada saksi saya uang apa ini? Cuma rasanya ini ada rezeki Pak. Itu aja. Ya sama seperti yang tadi saksi Bambang. Maksudnya apakah ada dikonfirmasikan itu berasal dari mana? Ya. Rezeki uang. Jadi Pak saya tidak ada konfirmasi. Cuman bayangan saya pada saat itu karena saya sedang sebagai ketua tim penyelidikan perkara yang lain. Apakah ini untuk operasional atau bagaimana? Saya kira begitu Pak. 30 juta ya, saudara tunai atau Tunai. tunai ya. Ya tunai Pak. Nah kemudian terkait pemeriksaan tidak beliau sama seperti yang ditanyakan oleh saksi Bambang dan saksi Andi atau saksi Bambang tadi. Ini suaranya kata Ya, kami nanti karena tidak ada suara belakang. Untuk yang pemeriksaan tidak beliau, bisa tidak Pak ya? Bentar Pak, itu suara dari mana ya Pak? Dari Kejagung ya? Kejagung majelis majelis ada pengumuman kami dari lantai atas mungkin suara masuk. Oke lanjut Pak. Sama seperti saksi Bambang tadi, saksi Jerman pada saat diperiksa dilakukan pemeriksaan tidak beliau berkaitan dengan adanya surat pernyataan. Ada saudara juga mengeluarkan surat pernyataan, saudara? ya pada Pak. Ada ya. Itu terkait dengan yang 1.505.000 juga. Iya Pak. Ya, ada yang dikonfirmasi kepada saksi terkait jumlah itu. Itu jumlah dari hasil pemeriksaan jiwa Pak. Jumlahnya 1.505.000. Artinya jumlah itu jumlah apa? Uang yang diterima total atau bagaimana? Yang saudara? Yang saya tahu Pak 1,5 itu uang yang dihitung oleh tim pemeriksa pengawasan Pak hasil dari keterangan yang pelapor. Ya, artinya uang yang diserahkan kepada siapa? Kalau hasil pemeriksaan pada saat itu ada penyerahan dari guru-guru kepada para pelapor. Untuk berapa guru itu? Ada bisa sebut situ? Saya nggak tahu. Tidak tahu ya. 1.505 artinya sudah jalan jujur bagaimana dari surat pernyataan itu? Ya dari surat pernyataan itu Pak, kita bersepakat pada saat itu untuk mengganti Pak secara bersama-sama jumlah dari total yang disebutkan oleh pengawasan. Saudara berapa yang saudara serahkan? Terjadi 300 Pak. Ya, tidak juga. Kalau saudara di kejaksaan negeri Bengkulu sebagai apa? Mantap Pak. Saudara kenal dengan terdakwa lain, terdakwa Oscar, terdakwa Royola. Izin kenal Pak. Oke, saudara pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan Agung atau Kejaksaan Tinggi di Kejaksaan Tinggi Riau, katanya? Iya Pak. Iya. Saudara bisa terangkan apa saja yang diperiksa saudara ke sana saat itu? Mengenai apa? Dana bos Pak. Kenapa dana bosnya? Bisa saudara terangkan? Oke, saudara tahu kaitan dengan dana bos? Ya itu aja. Terus ditanya mengenai kehadiran Polster ke rumah aja. Oh, rumah siapa? Ke rumah dinas Pak. Rumah dinas? Rumah dinas Kajari Pak. Rumah dinas Kajari. Dalam rangka apa rumah dinas Kajari? Kurang tahu saya Pak. Saudara disebut merangkak pada poin 9 datang kemudian melihat saudara Oscar Alkansi bersama Regional dan rumah dinas kepala desa pada malam hari. Iya Pak. Akan hari dan tanggal lupa dan ketika itu terdakwa Oscar, saudara Oscar bersama Regional datang ke rumah kemudian ada saya melaporkan kepada saudara Ayi pada saudara Oscar Alkansi. Dan saudara Regional kemudian saudara Ayi menyampaikan kepada itu dulu mereka masuk, kemudian saya kepada saudara Oscar dan Regional masuk dalam rumah dinas kepala desa dari Bengkulu. Dan tidak lama kemudian saudara Regional keluar rumah tepat di halaman rumah
dan tinggal saudara Oscar dan saudara Ayu masih dalam rumah. Dan sehingga ketika saudara Allah masuk ke sebuah berkas atau dokumen dan plastik atau seksi hitam, ada pengambil dan buku isinya selama saudara Oscar keluar bersama dengan orang begini di rumah. Dan pada saat keluar, saudara tidak melihat lagi karena keset tersebut dibawa keluar. Itu Bukan tidak mengingat lagi, saya tidak melihat Pak. Soalnya saya jadi saat itu masuk membawa kresek warna hitam yang suara itu ada isi dokumen apa gitu ya, terus keluar berarti ada di bawah gitu. Itu gimana? Gimana Pak? Bisa diulang lagi? Ya saudara pada saat betul mereka datang malam itu ke rumah dinas para jasa ini. Iya Pak. Bawa apa dia? Waktu pas datang dia bawa berkas, nggak tahu berkasnya apa, sama kantong hitam plastik. Atau kita pasti yang masuk ke dalam siapa? Dua-duanya pertama Pak. Oke, terus selanjutnya Ya kita selesai dia masuk, kita pasti keluar Pak. ya. Terus Pak Rional keluar juga, ngobrol-ngobrol bentar, terus kita ngerokok. Terus Oscar Ustaz di dalam. di dalam berapa lama baru keluar lagi? Kurang ingat gitu Pak. Hah? Kurang ingat berapa lamanya Pak. Oke, terus keluar nggak mau lagi plastik kresek dia? Gimana Pak? Tidak mau lagi plastik kresek kita misalnya pada saat Oscar masuk dalam. Pas pulangnya kita nggak melihat karena kita juga nggak tahu Pak Ustaz udah keluar dari rumah dinas Pak. Tahu-tahu dia udah masuk mobil. Oh gitu. Kemudian saudara ingat kira-kira bulan apa, tahun berapa, kalau tidak bisa informasikan kami bulannya? Izin Pak, itu juga udah ingat lupa Pak. Tidak? Apakah berkisar tahun 2020? Sekitar bulan Mei? Kalau kurang ingat gitu Pak, pokoknya kalau tahun, bulan, hari, tapi malam. Malamnya. Tapi kalau tahunnya 2020 Pak, benar? Nggak bisa pasti juga karena kita nggak ingat Pak. Kalau betul. waktu malam kita ingat soalnya sudah gelap waktu itu kan. Ya ini saya cuma coba aja. Ini kan tahun 2021 kegiatan saudara kalian itu apakah tahun belakang, 2 tahun belakang, atau 3 tahun belakang? Pokoknya antara 2000, soalnya kita mendampingi Pak Hayi 2019-2020 antara 2 tahun itu aja Pak. Antara 2 tahun itu. Iya, karena kita nggak ingat lagi. Apa betul-betul nggak ingat betul nih? Iya Pak. Hah? Yang kita coba lagi ingatkan ya. Iya siapa? 2020 bulannya sekitar pertengahan tahun 2020 atau bagaimana? Ingat-ingat apa aja? Maksud menjawab yang tahu. Ingat-ingat waktu itu pas mau puasa kah, pas mau apakah, gitu loh. Ingat-ingat dulu. Nggak ingat kita Pak, kita ingatnya puasa pertama kita pulang ke rumah, orang tuanya Pak Hayi tinggal, itu aja ingatnya. Bulan berapa tuh? Ya? Bulan berapa? Gimana Pak? Bulan berapa tuh? Di bulan berapa itu bulan itu? Bulannya kita juga nggak ingat, pokoknya puasa pertama waktu itu pas orang tuanya Pak Hayi meninggal. Kita ingatnya itu aja. Kalau kapan-kapannya yang datang itu kita nggak ingat sama sekali. Waktu itu bulan Mei, Juli, April, Mei, Juli tahun kapan? Kita mencoba pindah aja ya, kan? Gimana Pak? Itu singkat saudara bulan April, Mei, Juli. Nggak bisa pasti karena kita nggak ingat Pak. Oke. Siap Pak. Pasti yang jelas sebagai satu puasa pertama ya. Jadi dari itu puasa pertama itu jatuhnya di bulan apa ya? Enggak, puasa kita karena Bapak tadi nanya pas puasa atau apa, kita ingatnya pas puasa hanya ada peningatan kita hanya ada kejadian orang tuanya Bapak Hayi meninggal dunia itu aja Pak. Ya udah deh. Ya.
Ya udah. Untuk sementara dari kami itu majelis untuk Pak Saksi. Terima kasih. Saudara saksi ya, yang menyuruh saudara ke mobilnya si Eka itu siapa? Pak Eka ada, Pak. Hah? Pak Eka. Pak Eka yang menyuruh saudara? Iya, Pak. Atau atas perintah dari Pak Ronald? Ada, Pak. Pak Eka ada, Pak. Pak Eka bilang apa sama saudara? Ya, Pak. Pak Eka-nya bilang apa sama saudara? Minta tolong ya, Pak. Dan tolong apa? Ada angkat barang ya, Pak. Hah? Barang. Ambil barang? Kita kan barang ya, Pak. Bilang barang. Terus kemana katanya? Diambilkan mau taruh kemana? Dari mobilnya ke mobil Pak Rio. Nah, terus bagaimana saudara ke Pak Ronaldnya? Apa saudara katakan? Iya, Pak. Ke Pak Ronald saudara katakan apa? Pak Eka minta tolong. Pak Eka minta tolong apa? Pindahkan barang ya, Pak. Terus apa kata Pak Ronald? Kasih ini kunci mobil. Karena keterangan Pak Eka kemarin bukan seperti itu. Pak Ronald itu menyuruh saudara ambil barang yang di mobil Pak Eka dimasukkan ke mobil Pak Ronald. Bukan Pak Eka yang minta tolong sama saudara. Mana yang betul? Pak Rio minta tolong. Nah, itulah kau ini. Tas ini. Tapi Pak Ronald yang memberitahu saudara. Ya, Kalau mobilnya Pak Eka. ya, Pak. Sambil menyerahkan kunci mobilnya Pak Ronald. Ya, Yang dialihkanlah satu kotak ya. Pak. Itu tahu saudara isinya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Saudara tahu di mobilnya Pak Ronald di bagian mana? Belakang, tengah? Tengah, Pak. Tengah. Setelah itu saudara kembalikan kunci ke Pak Ronald. Ya, Pak. Terus saudara bilang apa sama Pak Ronald? Tadi bilang apa, Pak? Ayo saudara bilang barang sudah di mobil tak? Nggak ada, Pak. Hah? Nggak ada. Ada? Nggak ada. Nggak ada. Tapi itu selesai sampai di situ ya? Ya, Pak. Kembalikan. Ya, Pak. Nah kemudian pada kejadian lain lagi ada Pak Saiful datang ke kantor. Ada, Pak. Ada. Siapa yang menyuruh saudara mendekati Pak Saiful? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Terus siapa yang antar Pak Saiful ke Pak Ronald? Saya, Pak. Saudara. Waktu Pak Saiful datang, saudara dia bawa apa? Bawa ransel. Hasil warna apa? Warnanya ingat, Pak. Hah? Nggak ingat, Pak. Tidak ingat. Terus hasilnya bawa kemana? Ke ruangan Pak Rio, Pak. Pak Ronald. Waktu Pak Saiful pulang, saudara masih lihat? Enggak, Pak. Hah? Iya. Lihat? Enggak. Nggak lihat. Saudara tahu isi hasilnya apa? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke. Pak Jaksa ada yang ditambahkan? Cukup? Pertanyaan saya, benar tidak Anda menggunakan kampus Kenapa? saksi? Karena Anda di bawah sumpah di pengadilan ini. Dan ada proses itu apabila Anda berbohong di tempat persidangan. Benar, Pak. Benar apa? Memindahkan barang, Pak. Memindahkan barang. Ya, pada saat memindahkan barang, Anda nanya nggak saudara kita barangnya dari mana, Pak? Atau langsung aja mobil? Langsung sama Pak Eka ke mobil, Pak. Langsung sampaikan ke mobil. Ya, Pak. Di situ ada staf khusus tidak yang menunggu? Ada, Pak. Ada. Baik. Pada keterangan saudara Eka kemarin yang memindahkan mobil Pak Eka datang parkir di depan, Pak Eka masuk ke Kejari. Habis itu mobil Pak Eka disuruh memindahkan mobil Pak Eka ke samping Kejari Minggu. Di situ sudah menunggu staf khusus. Setelah habis itu dipindahkan oleh staf khusus, mobil Pak Eka kembali lagi ke depan Kejari dan Pak Eka baru masuk. Begitu menurut keterangan Pak Eka.
Bisa Anda jawab secara jujur? Bisa Pak. Yang didapatkan di situ. Seingat saya gitu juga Pak. Sehingga saya gitu sih, di mana ya? Di mana? Yang minta mereka tolong memindahkan barang dulu Pak. Baik, di sini saya mau mungkin lebih sakit. Saya mau memperlihatkan surat pernyataan yang dibuat oleh Ramandianto. Ya. Izin membaca lebih sakit. Silakan Pak. Dengan ini menyatakan bahwa keterangan yang saya berikan pada saat diperiksa di bagian pengawasan Kejaksaan Tinggi Riau tidak benar. Yang sebenarnya adalah bahwa saya tidak pernah membantu Pak Eka Satria, dan setelah saya teliti ulang dengan sebenar-benarnya dan seingat saya tidak pernah membawakan tas ransel punya Pak Saiful, dan itu pengakuan saya yang sebenar-benarnya. Pernyataan saya ini karena takut terancam atas pernyataan ini. Dengan ini saya membuat keterangan tersebut dengan sebenarnya tanpa ancaman dan pasal oleh siapapun. Ini ada tanda tangan saudara dan Saudara ada tanda tangan seperti itu? Halo? Ya Pak. Benar? Benar Pak. Benar? Berarti yang kita cari ini tidak benar. Saudara untuk umum. Berarti ini saksinya melakukan sumpah palsu Pak. Siap. Tidak lanjut ya? Siap. Karena di sini juga dia tanda tangan Pak, bersumpah dia. Tadi juga sudah diambil sumpahnya, mengatakan yang benar tidak lain daripada yang sebenarnya. Ternyata ada pernyataan dia juga bohong semua katanya. Berarti dia telah melakukan sumpah palsu. Dalam bentuk umum tidak lanjuti saksi ini. Baik, terima kasih. Silakan lanjut Pak. cukup Pak saya. Terus saksinya punya Pak Hayin ada? Cukup yang mulia. Saudara saksi tahu resikonya. Saudara berikan keterangan palsu. Tahu Pak. Saudara berarti bersiap siap dengan resikonya ya. Masuk penjara juga saudara. Karena tadi kita sudah minta saudara bersumpah. Dan awal-awal tadi sudah cerita. Ternyata ada surat pernyataan saudara mengatakan itu semua bohong. Tapi saudara telah bersumpah palsu. Itu kita minta untuk menindaklanjuti saksi ini, memberikan keterangan palsu di tempat persidangan. Ya. Baik, saudara terdakwa ada tanggapan terhadap transaksi ini? Saudara Hayin dulu, terdakwa Hayin. Tidak ada? Oke, saudara Oscar. Saudara Ronald. Saya untuk mempertegas saja tadi gimana terkait pada saat dia bilang penyerahan itu pernyataan bohong. Karena keterangan saudara sendiri kemarin kan habis dia menyerahkan handphone kepada saya, dia keluar menunggu saya, baru keluar mobil saya, dia sendiri yang memindahkan ke situ mobil, habis itu dia keluar baru saya pulang. Dan yang kedua saudara sendiri juga bilang pada saat itu disuruh keluar, tapi itu saya terima karena dia security bukan tapi terus. Baik, ya terima kasih ya. Saudara saksi ya, saudara boleh mundur. Boleh mundur saudara saksi. Nanti kapan-kapan ada letak duduk di situ lagi. Tidak